Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Baiklah, sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sopianto, dan sebelumnya untuk materi yang pertama yaitu sejarah pemenuhan HAM. Materi yang kedua, perkembangan HAM internasional. Materi yang ketiga, perkembangan HAM di Indonesia dan generasi HAM. Itu sudah dipresentasikan terlebih dahulu oleh rekan-rekan saya. Dan saya sendiri di bagian materi HAM fundamental dan HAM non-fundamental. Baik, sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu HAM fundamental dan apa itu HAM non-fundamental. Hak asasi manusia fundamental yaitu hak-hak paling esensial bagi kelangsungan hidup, martabat, dan kebebasan dasar manusia. Hak fundamental dilindungi oleh konstitusi negara dan instrumen HAM internasional seperti Universal Declaration of Human Rights. Contohnya, yang pertama hak hidup, yang kedua hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, yang ketiga hak kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Yang keempat, hak bebas dari perbudakan dan penindasan. Selanjutnya, hak atas pengakuan hukum yang sama. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Selanjutnya yaitu HAM non-fundamental. Hak ini tetap penting tetapi dapat dibatasi dalam kondisi tertentu, misalnya demi keamanan nasional atau ketertiban umum. Contoh, yang pertama hak atas kebebasan berekspresi, yaitu dapat dibatasi jika memicu kekerasan atau ujaran kebencian. Selanjutnya hak atas pendidikan dan kesehatan, bergantung pada kebijakan negara dan sumber daya yang tersedia. Seterusnya hak untuk berkumpul dan berserikat. Di sini dapat diatur untuk mencegah kerusuhan dan sebagainya. Yang seterusnya hak properti, yaitu dapat dibatasi untuk kepentingan publik, misalnya pembebasan tanah untuk infrastruktur. Adapun dasar hukum HAM fundamental dan non-fundamental. HAM fundamental di Indonesia sesuai pasal 281 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang isinya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, HAM non-fundamental di Indonesia sesuai pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945. Isinya dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.